Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Dr. Enda Siti Kurnia, asal dari SMA Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya di SMA Negeri 1 Cilengsi mengajar dan membimbing kelas 12 dengan Pak saya adalah guru bimbingan konseling. Dalam hal ini saya di awal tahun pelajaran baru sudah memasuki di kelas 12 IPA. Itu sesuai dengan SK saya mengajarnya di kelas 12 IPA. Dalam hal ini saya memperkenalkan ke anak bahwa biasanya kelas 12 itu sudah harus mulai memikirkan tentang masa depannya, yaitu di kelas 12 untuk kelanjutan studinya. Dalam hal ini saya akan menayangkan materi tentang kelanjutan studi setelah lulus SMA dengan judul Mau Kemana Setelah Lulus SMA. Tujuannya adalah siswa agar dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Selanjutnya, sebagai persepsinya bahwa sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA biasanya dihadapkan dengan suatu pertanyaan setelah lulus SMA melanjutkan kemana. Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesainya studi. Lulusan SMA banyak alternatif yang bisa dilakukan, diantaranya adalah studi lanjut atau kuliah, baik program D1, D2, D3, S1 atau melalui jalur kursus atau pelatihan, atau bekerja di dalam dan luar negeri, atau bisa berwira swasta atau berkeluarga. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Di sini gambaran kemana setelah lulus SMA, yaitu ada 3 poin. Bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi atau kuliah, bisa melalui kursus, bisa bekerja atau berwirausaha. Semua itu yang nantinya adalah untuk memutuskan dunia kerja atau dunia usaha. Dalam hal ini sedikit mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi karena ini SMA, kurikulumnya biasanya dipersiapkan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Jadi siswa kami saya kenalkan bahwa melanjutkan ke pendidikan tinggi itu harus mengenal ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi. Beda dengan SMA. Kalau di SMA itu cukup ilmu IPA dan IPS atau jurusan IPA dan IPS atau bahasa. Sedangkan kalau di perguruan tinggi ada yang disebut namanya disiplin ilmu di perguruan tinggi. Di antaranya di sini adalah perguruan tinggi itu menyelenggarakan disiplin ilmu, ada yang disebut ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu pertanian, ilmu kesehatan, ilmu lainnya. Nah, ini adalah ilmu-ilmu tadi diharapkan anak bisa menentukan memilihnya sehingga nanti bisa memilih dunia kerja sesuai dengan bakat minatnya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan apabila siswa memutuskan atau menentukan bahwa setelah lulus SMA dia apabila melanjutkan ke perguruan tinggi yang harus dipersiapkan adalah beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah. Yang pertama adalah apa perguruan tinggi
yang diminati? Ada beberapa pertanyaan apabila siswa memilih melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Yang pertama, apa perguruan tingginya yang diminati? 2, bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? 3, di mana universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik yang ada di program studi yang diminati? 4, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Yang selanjutnya adalah apabila siswa memilih atau memutuskan untuk memilih melalui jalur bimbel atau kursus, pertanyaan yang harus disiapkan sekaligus dipersiapkan supaya dia bisa menempuh jalur bimbel atau kursus. Pertama adalah program apa yang dipilih untuk bimbel atau kursus atau training. Kedua, bagaimana prospek masa depannya. Ketiga, di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut. 4, bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel dan kursus training. Pertanyaan selanjutnya, apabila anak memutuskan atau memilih lulus SMA memasuki dunia kerja. Jadi, apabila siswa memasuki dunia kerja, yang harus dia persiapkan adalah di mana sumber informasi kerja. Ini bisa melalui internet atau mungkin brosur-brosur atau bisa mendatangi langsung tempat kerja yang dia tuju. Yang kedua, bagaimana cara merespon informasi kerja. Yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. 4, apa kiat sukses masuk dunia kerja. 5, bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan tentang perencanaan karir setelah lulus SMA. Tentunya nanti ada pertemuan selanjutnya untuk langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.